Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar daripada Sahibul Hajat, yaitu Bapak Maryanto sekeluarga. Mudah-mudahan beliau semuanya, keluarga besarnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, sukses, selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Satu harapan beliau dan keluarga besarnya, mudah-mudahan perjalanan umrah beliau, orang tua dan juga istrinya senantiasa diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahibul wilayah, yaitu Bapak Ustadz Budi Lafian selaku Ketua RT 01. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, udah dimakan semuanya? Belum? Sambil ngunyah tapi sambil dengar ya Pak. Ibu, baik. Mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat pertanyaan dilontarkan oleh seorang badui. Ini orang badui pengen masuk surga Pak. Bu, pengen masuk surga enggak? Pengen, semua kita pengen masuk. Mudah-mudahan kita bareng ya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya sang badui ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat pertanyaannya Pak? Bu, dengerin. Ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang mengantarkan diriku kepada syurganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Tegas kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sang badui, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa taswilar rahim. Kalau kamu mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan duain Allah.
wa tuqimus shalah, kamu ibadah salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu tunaikan zakat, wa tasilar rahim, kamu jalin erat hubungan silatur rahim. Hafal sampai di sini? Insyaallah. Bu, mau masuk surga amalannya apa? Nah, Zakat silaturahim. ya, perhatiin. Ini trouble lagi nih. Enggak. Ya. Yang pertama, antabudallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba duain Allah. Nih, kalau kita mau masuk surga, pertama ibadah kepada Allah. Kira-kira nih, ya, kira-kira semua kita ibadah nggak kepada Allah? Insyaallah. Bu, ibadahnya sama siapa? Allah. Sama Allah. Zaman dulu ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu banyak orang-orang yang nggak nyembah Allah. Dia nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kelompok golongan manusia yang nggak nyembah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nih buat pelajaran aja. Sekarang gue jadi guru bahasa sejarah aja deh. Ya, guru sejarah. Yang pertama, ada satu istilah kelompok manusia yang menamakan dirinya manuisme. Apa Bu manuisme, Bu? Manusia. Manuisme. Manusia yang menyembah dua Tuhan. Ada yang namanya Tuhan kebaikan, dan juga ada yang namanya Tuhan kejahatan. Satu Tuhannya baik, dua Tuhannya jahat. Bu, Tuhannya jahat baik. Kacau dunia kalau kita menganut sistem ini, beribadah pada Tuhan yang dua. Tuhannya yang atuh gak baik, yang atuh lagi jahat. Yang kalau kita sembah Tuhan baik, yang jahat marah nggak kira-kira? Marah. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, manuisme, kelompok manusia yang percaya pada dua Tuhan. Yang pertama Tuhannya baik, yang kedua Tuhannya jahat. Yang kedua, ada kelompok manusia yang menamakan dirinya politeisme. Tuhannya banyak. Bu, Tuhannya banyak bukan? Tuhan Ibu banyak bukan? Tuhannya banyak nggak Pak? Tuhan kita adalah satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah Tuhan yang satu. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kalau kelompok golongan yang punya satu istilah politeisme, Tuhannya banyak, ribut jadinya, kira-kira nggak? Betul? Kalau Tuhannya banyak ribut nggak? Insya Allah pasti ribut. Yang ketiga, ada satu istilah kelompok manusia atau golongan manusia yang menyembah pada Tuhan yang diyakini keberadaannya lewat benda, lewat makhluk hidup. Ini namanya animisme. Jadi sekelompok manusia, sekelompok golongan yang percaya pada sebuah benda mati, pada yang namanya makhluk hidup, ada tuh yang namanya roh. Ada yang punya kerisnya sebagai jimat. Bu, Ibu punya keris nggak di rumah? Lancip, lonjong, bulat, lengkung. Ya, ada Tuhannya lewat yang namanya benda, dia yakini sebagai Tuhannya karena ada roh di dalamnya. Ada satu istilah dia punya yang namanya makhluk, ada roh di dalamnya. Nih, kebudayaan, satu kepercayaan yang namanya animisme. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Kalau disebutin terlalu panjang. Ya, kita punya Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang esa.
Jadi ketika Al-Quran diturunkan, banyak manusia yang menyembah bukan kepada Allah. Kalau kita mau masuk surganya Allah, anta'budallah wala tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan pernah coba-coba duain Allah. Nih ada satu istilah, kira-kira nih ada yang bertanya, ini acara gini ibadah bukan? Saya tanya, ibadah bukan? Walimatul syafar, ada yang bilang bid'ah loh, ada yang bilang nggak ada dalam Islam. Nih saya kasih ilmu ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lewat satu sanadnya, imam yang namanya Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'ahul muslimun hasanan, bahwa indallahi hasan." Dengerin ilmu nih, ya. Ma ra'ahul muslimun, apa-apa yang dilakukan, tradisi, adat, kebiasaan bagi mereka orang-orang Islam, ma ra'ahul muslimun, apa-apa tradisi, adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, hasanan adalah baik, bahwa indallahi hasan, maka menurut Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah perkara baik. Wa ma ra'ahul muslimun syai'an, apa-apa yang dilakukan, perkara apa yang dilakukan, ada tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh mereka orang-orang muslim, menurut pandangannya adalah tidak baik, bahwa indallahi syai', ya, berarti tidak baik pula menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ini acaranya baik apa baik, Bu? Ada baca Qur'annya? Jadi ibadah enggak? Insya Allah. Ada baca rawi sejarah Nabi, ada baca ratibul hadad, ada satu istighosah, ada di dalamnya tauziah, mau'izah hasanah. Kita doa, mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah ibadah buat kita semua, menjadi wasilah kelancaran daripada keberangkatan umrohnya keluarga besar Bapak Maryanto. Amin ya rabbal alamin. Kalau kamu mau masuk surganya Allah, anta'budallaha wala tusyrika bihi syai'a. Ini saya nggak masuk pada substansi berikutnya karena waktunya nggak banyak, ya. Kita ibadah kepada Allah kalau mau masuk surga. Jangan pernah coba duain Allah. Nih acara walimatus syafar mudah-mudahan jadi ibadah buat kita, menjadi wasilah kelancaran daripada perjalanan umrohnya keluarga besar Bapak Maryanto. Amin. Insya Allah. Lantas kalau kita berbicara tentang satu istilah, orang harus berangkat haji, orang harus berangkat umrah. Kita kenal Islam bukan? Kenal gak Islam? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa atuz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ingat, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5 apa 6? Pertama apa, Bu? Syahadat. Kedua? Ketiga? Puasa. Keempat? Kelima? 5 haji dan umrah. Ada apa dengan haji dan umrah? Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak banyak cerita tentang pelaksanaan haji umrah, tapi saya ingin angkat lewat sejarahnya, ya. Pertama kali yang namanya Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang bikin. Dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, lantas diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Terbawa arus yang namanya air bah ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam, porak-poranda tuh Ka'bah. Lantas kemudian dilanjutkan pembangunan pembasi Ka'bah ini oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mana bukti Pak Ustadz? Lihat Ibrahim 127. Wa iza yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail.
Perhatikan. Wa iz yarfa'ul ladina Ibrahim wa Ismail. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina min ayatina wa ma ja'alna, ya Allah, Allahumma ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah diriku dan juga keturunanku orang-orang yang senantiasa tunduk patuh terhadap Islam, agama, ya, agamamu wahai Allah. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Minta tuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail supaya amalannya, semua pelaksanaannya, pembangunan pondasi Ka'bah dan lain ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga minta waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tunduk patuh terhadap Islam, agamamu wahai Allah. Wa arina manasikana. Ini doa yang paling penting. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah bagi kami bagaimana caranya manasik. Nih yang namanya manasik haji dan juga umrah, ternyata doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya setelah dibangun pondasi Ka'bah, dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail, dia berdiri. Nah, kalau bahasa kita orang berdiri itu manggil-manggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu masih sendirian, Bu. Belum banyak orang. Kalau kata orang sekarang, orang ebling kali ya. Ya teriak-teriak. Ya Allah, dipanggil. Makanya orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umrah, itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pak Ustadz, ada orang kaya tapi nggak berangkat. Iya, orang belum dipanggil sama Allah, mau dipaksain, nggak bisa. Kita kepengen tapi nggak ada uang, tapi Allah berkehendak diberangkatin kita dengan caranya Allah, mudah. Betul apa betul? Insya Allah. Sejarah membuktikan bahwasanya pelaksanaan haji dan umrah diawali dari sebuah kinerja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya kalimat perintah yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dibangun pondasi Ka'bah, dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Maka sebagai manusia yang beriman, orang-orang yang beriman, kita minta supaya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Doa panggilannya bukan panggilan mati, Bu. Ya, ada berapa panggilan? 3. 1 panggilan salat, kedua panggilan haji umrah, ketiga panggilan mati. Mau dipanggil mati apa mau salat? Ya. Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, niatin nih Pak Marianto dan juga Ibu. Kalau mau niat berangkat haji ataupun umrah, bismillah biniatil ibadah. Ini namanya perjalanan. Perjalanan tapi perjalanannya adalah ibadah. Jangan mentang-mentang. Ya, jangan mentang-mentang, jangan sombong-sombong. Ke Makkah itu bukan satu hal yang mudah.
Enggak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji mumpung kita diberangkatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan semuanya untuk ibadah. Nih, awalin dari keadaan ini nih, ya, pelaksanaan acara ini. Niatin ibadah semuanya. Buat siapa aja semuanya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan yang satu. Kita punya Tuhan Allah dan kita wajib untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang pertama turunnya adalah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Intinya apa? Semuanya mengajarkan ketauhidan, bertuhankan Allah, dan Allah cukup sebagai tempat untuk ibadah. Innani anallah, ini sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan sholatlah kalian untuk mengingatku. Ibadah haji, ibadah umroh baik. Ada nggak orang yang berangkat ke sana sampai di sana nggak sholat? Ada nggak kira-kira? Wah, ada Pak. Orang niatnya jalan-jalan kok, ya. Malas berangkat ke Ka'bah, malas berangkat ke Makkah. Ini bahaya, ya. Walaupun dekat dengan hotel, ya. Usahakan berangkat lebih pagi lagi, lebih utama itu. Ya Pak Marianto, nanti nggak gampang loh. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan deh semuanya urusan. Ya, kita semuanya mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Antabudallah wa la tusyrika bihi syai'an. Saya mengajarkan, menyampaikan kalimat ini supaya kita ingat Allah Tuhan kita dan Dia tempat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan coba-coba menduakan Allah. Berangkat haji niatnya untuk Allah, niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan macam-macam. Kalau mau beli hadiah gampang, ke Tanah Abang banyak. Ya Bu, oh gampang loh. Ya cukup bawa uang secukupnya, yang penting harus bawa uang, ya, bahkan wajib, ya. Ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang biasa-biasa aja. Buat main-main nanti ada waktunya. Insya Allah kalau ibadah hajinya, ibadah umrohnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niati damai, tenang. Ya kayak tadi tuh, ada kedamaian di dalamnya. Ada sholawat di dalamnya, ada bacaan Quran di dalamnya, ada nasihat yang kita bisa ambil semuanya. Intinya apa? Perbekalan berangkat haji dan juga umroh tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Awas, ujian orang berangkat haji dan umroh sampai di sana tuh Pak, Bu, ada yang namanya males. Ini gangguan setan, ya. Setan laknatullah. Harus giroh, harus semangat. Berangkat karena Allah, semangat karena Allah, ibadah untuk Allah, kembali dan pulang ke tanah suci, insya Allah diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cukup ya Bu ya? Cukup satu aja. Anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan coba-coba doain Allah. Yang pertama, yang kedua wa tuqimus shalah, yang ketiga wa ta'tiyaz zakat, wa tasilur rahim. Ini bahas sedikit ya, silaturrahim. Ada silaturrahim di dalamnya. Dalam walimatus syafar ada silaturrahim. Ini seringkali saya sampaikan. Idza dakhalat ala akhihil muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Apabila terjadi yang namanya hubungan silaturahim, saudara sesama muslim datang bertandang ke rumah saudaranya sesama muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Ketika masuk ke dalam rumahnya, ini udah masuk nih bahasanya, ada apa Bu? Ada rahmat 1000 yang didapat, ada berkah 1000 yang didapat. Dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Nih acara ini mengandung satu ibadah yang namanya silaturahim. Masuk pula 1000 berkah, masuk pula 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Ada ampunan dosa bagi seluruh orang yang ada di dalam rumah tangganya, Pak Mat.
Ya, bapaknya Marianto diampuni dosanya, ibunya diampuni dosanya, walaupun sudah nggak ada. Orang tuanya diampuni dosanya, anak-anaknya diampuni dosanya. Sekeluarga yang ada di dalam rumah tangganya Pak Mar, ketika jalinan silaturahim seperti ini terjadi, maka ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kecipratan juga, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apa dosa yang diampunin? Min jabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Nih kedengaran nggak sih? Kedengaran nih? Ya, min jabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dan juga daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ngitung main ke laut ngitung buih? Pernah nggak ngitung nih daun aja nih di wilayah M berapa nih? 27. Pernah ngitung daun? Ampunan dosa Allah, semua daun yang ada di atas pohonnya, ya, yang ada di atas muka buminya Allah, diampunin dosa kita dengan adanya silaturahim. Lantas yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tamu datang bertandang ke rumah kita nih kayak gini nih, ya, lantas kemudian disuguhkan minuman, disuguhkan makanan, bikulli lukmatin, apabila makanan itu dimakan, udah dimakan belum? Belum. Udah dimakan belum? Belum. Bikulli lukmatin, apabila makanan itu dimakan, minuman itu diminum, ada ganjaran pahalanya apa? Sawaba hajatum mabrur wa umratal makbulah. Ada pahala haji, ada pahala haji yang makbul, umrah yang makbulah, umrah yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang mabrur, umrah yang makbul, pahala dari sebuah silaturahim. Insya Allah nih pahalanya luar biasa. Ya, berangkat haji berapa biayanya? Pak Mar cuman ngeluarin, maaf nih ya, kue bolu. Ya, pahalanya haji umroh. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau dia datang tamu jangan dibiarin, suguhin apa aja. Apalagi kalau Pak Iron datang ke rumah, siapin itu yang namanya kopi, yang martabak, keluarin aja udah. Ya, bikulli lukmatin, apabila makanan dan minuman itu dinikmati, dimakan, diminum, maka balasannya sawaba hajatum mabrur wa umratal makbulah. Ada pahala haji yang mabrur, ada pahala umroh yang makbul. Yang ketiga, yang keempat, albu syahid. Ya, sawabah albu syahid, pahala 1000 orang yang masuk, yang mati syahid. Allah karim. Dan yang kelima terakhir, ya, madinatun fil jannah, orang yang bersilaturahim, ya, rumah tangga yang kedatangan tamu sesama muslim, tuan rumahnya ikhlas, ridho karena Allah menyambut kedatangan tamu, tamunya juga tahu diri, ya, semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya apa? Madinatun fil jannah, pahalanya akan dibangunkan rumah yang megah, istana yang mewah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karim. Ini kalau mau diungkap banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan sedikit nasihat yang dapat kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Sekali lagi kita berdoa, ya, mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi wasilah, ya, keberangkatan umrohnya keluarga besar Bapak Marianto. Mudah-mudahan Bapak Marianto dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah lancarkan, Allah berikan kebaikan. Amin. Dan keselamatan dalam perjalanannya menuju Mekah Al-Mukarramah dan kembali ke Jakarta, ke Cibitung dengan selamat atas ridho dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa
barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Barik lana fi hajatina, keluarga besar Bapak Marianto ya Allah. Beri kemudahan, kelancaran, kebaikan dan keselamatan buat perjalanan umrahnya ya Allah. Berkahi dan ridha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rizqna rizqan wasi'an bila ta'abin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Khususan abdika almarhum Bapak Jainuddin bin Bapak Darofiman, wabdika almarhum Bapak Darfiman bin Bapak Wahid, wabdika almarhum Bapak Taban bin Waqiat, wabdika almarhum Bapak Yatun Atmo Suwiryo, wabdika almarhum Bapak Selamat Karto Pawirwa, wa amatika almarhumah Ibu Raisa binti Taban, wa amatika almarhumah Ibu Dumyati binti Jainuddin, wa amatika almarhumah Ibu Chaskinah binti Zainuddin, wa amatika almarhumah Ibu Walamah binti Rabil, wa amatika almarhumah Ibu Syariah binti Tas, wa amatika almarhumah Ibu Kasikam Atmoswirya, wa amatika almarhumah Ibu Tinum Karto Pawira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhu. Allahumma rabbana fir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.